Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para siswa sekalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Langsung saja kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi yang baru ya, setelah kita kemarin bahas tentang pola kurangan kota dari awal, kemudian kita sampai kepada bentuk kota ya. Nah, untuk bentuk kota itu berdasarkan pendapat dari Yunus ya, maka bentuk kota di sini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk kota padat ya. Bentuk kota padat itu maksudnya apa? Nah, bentuk kota padat itu bentuk kota dengan komposisi kepadatan penduduk yang tinggi ya, dan juga pengaruh dari morfologinya serta konsentrasi fungsi sosial ekonomi untuk mengurangi penggunaan energi. Nah, kota padat itu sendiri dibagi menjadi ada kota bentuk persegi. Ini kita lihat kota bentuk persegi tadi dari awal kita tampilkan ya. Untuk kota bentuk persegi ini merupakan kota yang berada pada wilayah datar ya, dan dapat berkembang ke segala arah. Nah, ini contohnya adalah kota Herat di Afghanistan. Ini adalah sebelum konflik gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada kota bentuk persegi panjang. Untuk kota bentuk persegi panjang atau rectangular city ya, ini kota ini mempunyai hambatan fisik ya, seperti lereng terjal, perairan, gurun pasir ya, sehingga perkembangan kota lebih besar memanjang daripada sisi melebarnya. Kita lihat di sini ya, ini ada kendalanya atau hambatan secara fisik atau kondisi dari alamnya yang mempunyai rintangan seperti lereng terjal gitu ya, perairan atau gurun pasir, sehingga perkembangannya menjadi memanjang begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kota bentuk pita. Nah, kota bentuk pita ini mirip sebetulnya dengan kota persegi panjang, hanya memanjangnya itu lebih besar ya daripada melebarnya. Kita lihat ini sama ya, di sisi lebarnya itu ada kendala-kendala fisik yang harus dihindari sehingga memanjang seperti ini. Nah, ini adalah jalur transportasinya ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kota bentuk bulat. Ini merupakan kota yang bentuknya paling ideal karena perkembangan kota dapat mengarah ke segala arah ya, dan jangkauannya hampir sama. Contohnya adalah kota Baghdad kuno yang dibatasi oleh benteng melingkar di bagian luarnya. Jadi ini dibatasi oleh tembok benteng ya, benteng melingkar seperti itu. Kemudian berikutnya itu adalah kota bentuk kipas. Nah, untuk kota bentuk kipas itu memiliki sebagian lingkaran arah keluar kota itu memiliki perkembangan yang relatif seimbang ya. Nah, penyebabnya kenapa bentuknya tidak utuh melingkar itu karena adanya hambatan-hambatan yang otomatis akan menghambat pertumbuhan kota pada arah-arah tersebut ya. Bisa berupa penghambat alami, misalkan pegunungan atau perairan, dan juga bisa juga penghambat artifisial ya, seperti saluran buatan atau kanal ya, atau jalan melingkar. Nah, ini contohnya kota Chandigarh di India gitu ya. Ini gambarnya ya, bentuk kipas. Jadi bentuk kipas seperti ini kita lihat. Kalau yang A itu bentuk kota di wilayah pelabuhan, sekitar pelabuhan ya, yang terletak di dataran rendah, di mana kendalanya adalah pada lingkaran itu sendiri ya. Di sini ada perairannya. Di sini perairannya ya.
Kemudian yang B itu adalah kota yang berada pada daerah delta sungai besar nih ya, pada daerah delta sungai besar. Dan yang C ini adalah kota yang bentuknya hampir lingkaran ya, hampir lingkaran sempurna, dan kendalanya di sini ada pegunungan yang terjal gitu. Selanjutnya ini ada kota bentuk gurita ya, dimana kota bentuk gurita ini jalur transportasinya memegang peranan penting. Maka di sini kita lihat ada lebih dari satu jalur transportasi ke arah kota begitu. Kemudian ada kota yang bentuknya tidak berpola ya. Bentuk tidak berpola ini di daerah dengan kondisi geografis khusus. Misalnya karena dikelilingi oleh laut gitu ya. Nah, ini dikelilingi oleh laut gitu ya. Contohnya adalah kota Pulau atau Island City ya di New York, Amerika Serikat. Gitu ya. Selanjutnya ada kota padat tadi ya. Kemudian ada kota tidak padat ya, kota tidak padat atau kita sebut dengan non compact city ya, compact city. Jadi kawasan ini memiliki kawasan perkotaan yang wilayahnya terpisah-pisah dalam pengaruh dengan bentuk topografisnya ya, ataupun penampakan agrarisnya. Contohnya adalah kota bentuk terpecah ya. Bagian dari kota tidak padat itu antara lain kota bentuk terpecah. Jadi kota bentuk terpecah ini berawal dari kota dengan bentuk kompak yang perluasannya tidak menyatu dengan kota induk, sehingga membentuk kantong-kantong di daerah sekitar pertanian gitu ya. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi di sini membentuk kantong-kantong. Ini kan kota induknya, kemudian berkembang. Ini membentuk kantong-kantong di daerah sekitar pertanian gitu. Kemudian yang kedua itu ada kota bentuk berantai. Ini bagian dari bentuk terpecah sebetulnya ya, yang terjadi di sepanjang rute ini ya. Di sepanjang rute tertentu, sehingga jarak antara kota induk dengan kota baru tidak terlalu jauh. Kemudian kota bentuk terbelah, nah atau split city ya. Misalkan kota yang terbelah oleh perairan lebar ya, contohnya di Samarinda. Nah, ini kotanya terbelah. Jadi di sini ada sungainya ya. Nah, ini wilayah kotanya terbelah oleh adanya aliran sungai seperti itu ya. Ada lagi kota bentuk yang berikutnya adalah kota bentuk stelar ya. Kota bentuk stelar ini merupakan kota yang ditemukan di wilayah kota-kota besar, di mana dikelilingi oleh kota-kota satelit gitu ya. Jadi ini kota induknya dikelilingi oleh kota-kota satelit yang ini bisa terbentuk karena didukung oleh kemajuan teknologi dan komunikasi gitu ya. Demikian untuk pembahasan mengenai bentuk kota. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.